lagi di podcast Sejarah Indonesia. Kembali lagi dengan gua Lesya Naila Eva. Gua Muhammad Akasar Kapila. Kali ini kita akan membahas tentang Romusa, yaitu sejarah paling kelam di Indonesia. Sebelumnya, gue bakal jelasin dikit tentang latar belakang Romusa itu apa. Romusa adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah Jepang selama Perang Dunia Kedua. Kerja paksa ini memaksa warga Indonesia untuk bekerja di berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lapangan udara. Pada podcast hari ini kita akan mengundang sejarawan sejarah Romusa. Tanpa berlama-lama kita sambut sejarawan kita yaitu Fazri dan Puspita. Dipersilakan. Baik, boleh perkenalkan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fazri. Saya sebagai sejarawan di sini. Halo, perkenalkan nama saya Puspita Berwanti Dewi sebagai sejarawan di sini. Sebelumnya, Bapak Ibu kan sebagai sejarawan bisa jelasin nggak sedikit tentang bagaimana sih sistem Romusa di Indonesia ini? Sistem Romusa diterapkan di Indonesia itu melalui kekuatan militer Jepang. Banyak rakyat Indonesia untuk bekerja di proyek-proyek infrastruktur. Oke, ada dampaknya nggak sih Bu dalam sistem ini? Romusa memiliki dampak yang sangat tinggi. Banyak pekerja Romusa yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit. Selain itu juga, sistem Romusa juga pun menyebabkan kerusakan infrastruktur dan ekonomi Indonesia. Berapa banyak sih yang meninggal pada saat pekerja? Berapa banyak sih pekerja yang meninggal pada saat Perang Dunia Kedua? Baik, menurut perkiraan sekitar 300.000 pekerja Romusa meninggal pada era kerja paksa di Jepang. Bagaimana sih sistem Romusa yang Sebelumnya, Bapak dan Ibu sebagai sejarawan kan bisa jelasin nggak sedikit tentang sistem Romusa di Indonesia ini? Sistem Romusa diterapkan di Indonesia itu melalui kekuatan militer Jepang. Banyak rakyat Indonesia memasuk untuk bekerja proyek-proyek infrastruktur. Ada dampaknya nggak sih Bu tentang di sistem Romusa? Romusa memiliki dampak yang sangat besar terhadap Indonesia. Banyak pekerja Romusa yang meninggal karena kelaparan, kesusahan, dan penyakit. Selain itu juga, sistem Romusa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan ekonomi Indonesia. Pak, sebelumnya boleh saya tanya, berapa banyak sih pekerja Romusa yang meninggal pada saat Perang Dunia Kedua? Baik, menurut perkiraan sekitar 300.000 pekerja Romusa meninggal akibat Perang Dunia Kedua. Bagaimana sih A few moments later. Baik Pak, sebelumnya saya boleh tanya bagaimana sih perkawanan Romusa dalam mempengaruhi jalannya perang? Baik, perlawanan Romusa terhadap mempengaruhi jalannya perang dengan cara menghambat kemajuan Jepang dan memberikan semangat bagi rakyat Indonesia pada kala itu. Warisan apa yang diberikan Romusa? Romusa meninggalkan banyak warisan bagi sejarah Indonesia. Sistem ini mengingatkan kita arti pentingnya mempertahankan hak-hak kita dan kebebasan kita. Kok dia? Lagi. Warisan apa yang diberikan Romusa? Dalam sistem Romusa banyak sekali meninggalkan warisan pada sejarah Indonesia. Sistem ini mengingatkan kita arti pentingnya memperjuangkan hak kita dan kebebasan kita pada kala itu. Bagaimana sih kita dapat belajar sejarah Romusa untuk masa depan? Kita dapat belajar sejarah Romusa dengan cara memahami pentingnya perjuangan hak-hak dan kebebasan kita
serta menghargai jasa pahlawan-pahlawan yang telah berkorban pada Perang Dunia Kedua ini. Baik, sebagai warga Indonesia, terutama kita nih sebagai pemuda Indonesia, apa yang dapat kita lakukan untuk mengenang perjuangan para pekerja Romusa? Kita memperingati perjuangan para pekerja Romusa dengan cara membangun monumen atau museum yang menggambarkan sejarah pekerja Romusa, serta mengadakan upacara peringatan untuk para pekerja Romusa yang telah meninggal. Baik, di sini saya ada beberapa cuplikan video pada era Romusa. Romusa, buruh atau pekerja adalah sebuah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Kebanyakan Romusa adalah petani, dan sejak Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para petani untuk menjadi Romusa. Mereka dikirim untuk dipekerjakan di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara. Jumlah Romusa tidak diketahui secara pasti, diperkirakan berkisar antara 4 sampai 10 juta orang. Sudah menjadi rahasia umum jika Romusa diperlakukan secara buruk oleh pihak Jepang di masa penjajahan. Tidak ada jaminan kesehatan, pekerjaan yang terlalu berat, dan makanan yang tidak cukup. Itu semua dijadikan banyak Romusa yang meninggal di tempat kerja dalam jumlah besar. Namun begitu, Jepang tetap gigih mempertahankan konsep Romusa hanya demi memuluskan tujuannya. Sejak tahun 1943, Jepang melancarkan propaganda untuk kembali menggairahkan program Romusa yang sudah mulai lesu. Mereka bilang Romusa adalah prajurit pekerja yang harus bangga dengan peranannya. Bukan hanya itu, mereka juga menyebut Romusa sebagai prajurit ekonomi dan pahlawan pekerja. Sayang sekali, apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Romusa lahir sebagai akibat dari politik pengarahan total pihak Jepang. Mereka memobilisasi para pekerja dalam jumlah sangat besar, namun menekan pengeluaran seminim-minimnya. Romusa dipekerjakan di proyek-proyek untuk kepentingan pihak Jepang. Namun begitu, Jepang selalu berkoar-koar bahwa apa yang mereka lakukan adalah atas nama rakyat. Ini adalah ciri-ciri dasar penjajahan pada daerah penjajahannya. Contoh, pekerjaan Romusa, pembuatan jalan, pembuatan jembatan, barak-barak militer, dan pembentengan di sekitar tempat mereka tinggal. Kegiatan ini berlangsung hingga 3 bulan, kadang lebih lama lagi. Cara Jepang merekrut Romusa, Jepang mencari tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai Romusa hingga ke desa-desa, biasanya terdiri dari pemuda, pengangguran, dan petani. Pada mulanya tugas yang harus dilakukan bersifat sukarela. Oke guys, podcast kita udah selesai. Terima kasih kepada Ibu Bapak udah meluangkan waktu untuk datang ke podcast kita. Semoga penyampaian Bapak Ibu bisa memberi motivasi kepada yang menonton. Oke guys, selesai. Bye-bye. Bye-bye. Bagaimana sih perjalanan Romusa? Bagaimana sih Gimana?